Halo bro, selamat datang kembali di vlog pengangguran. Ya, akhirnya sang pengangguran menambah aset lagi. Cakep. Mantap. Oke, kalau kawan-kawanku di sini pernah melihat video saya yang ini, ya, pasti sudah pernah tahu kalau saya waktu itu sedang mensurvei sebuah kebun yang katanya akan dijual. Nah, jadi beberapa waktu yang lalu, sekitar 1 minggu yang lalu lah ya, kebun itu akhirnya saya beli. Oke, bagaimana ceritanya? Stay tune. Ya, jadi kebun yang saya beli ini sebenarnya bukan kebun muda ya, ini sudah kebun tua. Umurnya ini sebenarnya kira-kira sama dengan kebun hibah saya yang waktu itu ya, yang sebelum direplanting. Jadi umurnya itu sudah di atas 25 tahun. Nah, cuman karena kebun ini masih dirawat, jadi ya hasilnya juga masih lumayan lah. Nah, jadi kebetulan tadi juga sudah panen ya. Jadi saya melakukan panen perdana di kebun yang baru saya beli ini. Nice. Nah, itu dia hasil panen hari ini ya. Kalau berdasarkan dari pemilik sebelumnya sih, katanya kebun ini masih menghasilkan 2 ton ya sebulan. Nanti kita lihat. Ini saya sekarang sedang menunggu mobil angkutan untuk mengangkut buah ini di tempat penjualan tandan buah segar. Ya, semoga tidak jauh-jauh lah dari yang dikatakan oleh pemilik sebelumnya ya. Tapi kalau melihat tandan buahnya ini sih ya, nah ini tandan buahnya ini masih besar-besar. Padahal ini sudah tua umur kebun ini ya. Tapi ukuran buahnya ini masih lumayan besar. Ya, memang kebun ini lumayan terawat sih, lapang juga kan. Oke, sambil jalan-jalan di kebun ini, saya mau cerita sedikit bagaimana saya membeli kebun ini. Jadi kebun ini harganya itu memang tidak murah ya. Untuk ukuran saya yang pengangguran ini, harganya ini tidak murah. Ya, di atas angka 100. Ya, memang segitulah harga kebun sawit sekarang ya, karena harga buah mahal. Tapi sebenarnya kalau untuk kebun tua ini masih termasuk kemahalan sih sebenarnya. Kalau standarnya itu 70 atau 80, nah itulah standar untuk kebun-kebun tua ya. Tapi karena kebun ini masih terawat, kemudian kebun ini juga sudah disisip ya. Disisip itu dia sudah ditanami dengan bibit-bibit yang baru. Nah, jadi saya pikir ya worth it lah, harga 100-an begitu ya kan. Nah, daripada beli motor atau beli mobil. Ya keren sih kalau bisa, kalau beli mobil kan. Udah bisa sih itu duit 100 beli mobil. Cuman ya sudah cukup lah saya menghabiskan waktu saya untuk membayar kredit-kredit yang tidak jelas ya. Oh ya, saya belinya ini kredit ya. Saya belum mention tadi ya. Ya, jadi ya kali saya bisa bayar 100 juta uang cash ya kan, pengangguran. Bagaimana dapat duit 100 juta cash? Ya, cuman gini ya, kalau menurut saya kalau kita kredit untuk menambah aset itu sangat wajar ya. Bahkan saya pikir sebaiknya kalau kita mau beraset ya memang begitu. Kalau nunggu duit kita terkumpul banyak, ya sampai kapanpun kita nggak akan pernah punya aset ya kan. Jangankan pengangguran seperti saya ini, pegawai kantoran pun saya pikir agak sulit mengumpulkan uang 100 juta sekaligus ya kan. Butuh waktu berapa tahun itu untuk mengumpulkannya. Nah, jadi memang wajar lah saya pikir, daripada kredit beli kendaraan ya kan. Lebih baik ini masih menghasilkan, dengan kalau hasil panennya itu masih di atas 1 ton ya masih lumayan lah dengan harga
tandan buah segar yang sekarang ini 2.600-an ya masih bisalah itu hasilnya itu untuk membayar kembali kreditnya ini ya. Nah, bicara mengenai kredit, saya kreditnya itu bukan di bank ya. Saya bukan di bank kreditnya. Jadi di tempat kami ini ada yang namanya kredit union ya, biasa disebut di sini CU. Jadi kredit union itu dia semacam lembaga koperasi. Jadi jelas ya, berbadan hukum koperasi. Nah, jadi anggota-anggota yang berinvestasi di koperasi tersebut boleh mengajukan kredit sesuai dengan jumlah saham dan anggunan yang dimiliki gitu ya. Nah, bersyukurnya dulu waktu saya baru-baru kerja itu almarhum ibu saya itu mendorong saya ya untuk terus berinvestasi di saham, berinvestasi di koperasi tersebut dalam bentuk saham. Jadi kita di situ berinvestasi dalam bentuk saham di koperasi itu. Nah, jadi yang namanya koperasi ya pasti ada timbal baliknya bagi anggota yang memiliki saham di situ. Nah, selain itu menguntungkannya juga di situ kita bisa mengajukan kredit untuk mengembangkan usaha atau untuk membeli kendaraan. Tapi ya saya udah berapa kali nih saya bilang nih. Kenapa saya bilang begitu? Karena saya udah jerak ya. Saya sudah jerak dulu waktu saya masih jadi pegawai. Saya menghabiskan duit saya itu untuk membayar kredit. Begitu. Kredit motor. Ya, akhirnya investasi saya dalam bentuk bangunan atau tanah itu tidak ada. Goblok. Jadi satu-satunya yang saya punya itu adalah saham di kredit union itu tadi. Ya, itu pun karena ibu saya yang mendorong ya. Memang beliau ini sudah meninggal pun masih meninggalkan sesuatu yang sangat-sangat positif bagi saya. Ya, bersyukur sekali. Nah, jadi dengan kredit dari CU itu tadi, akhirnya saya membeli kebun ini. Oke, nah ini kawan-kawan bisa lihat, inilah penampakan aset baru saya. Ya, ini saya bilang aset ya, karena nilainya ini tidak akan turun. Ya, dari harga yang saya beli sekarang itu tidak akan mungkin turun harganya karena ini aset dalam bentuk tanah. Oke, mungkin jika suatu saat harga buah sawit kembali turun, harga tanah tidak pernah turun, ya kan? Nah, begitu. Makanya saya berinvestasi di sini. Tuh ya. Jadi kalau kita berinvestasi itu sebaiknya dipikirkan matang-matang, ya kan? Ini saya bukan sok menasehati ya, tapi saya pengalaman dari yang sebelumnya, ya kan? Saya kredit di bank waktu itu untuk membayar cicilan motor. Nah, tapi yang namanya kendaraan itu nilai investasinya itu terus turun. Mana ada orang beli motor kemudian dijual kembali dengan harga yang sama atau lebih tinggi dari harga belinya, kecuali motor antik ya. Motor antik itu pun tergantung juga jenisnya seperti apa, tergantung hobinya. Tapi kalau kita bicara tentang kendaraan biasa, mobil biasa, motor biasa, nilainya itu pasti turun. Dijual beberapa tahun lagi itu pasti lebih jauh, angkanya itu akan jauh sekali di bawah harga belinya. Oke, ini sorry agak gelap karena memang saya ini sudah sekitar jam 4:30 ini di sini. Nah, kebun ini tidak jauh dari kebun saya yang satu ya, yang masih replanting yang waktu itu saya ceritakan. Ini hanya berselisih satu kapling. Terus kapling saya lagi. Jadi kapling saya, kapling orang, kapling saya lagi. Makanya saya tidak terlalu banyak pikir waktu itu ketika ada yang menawari untuk membeli kebun ini. Itu ya. Ya, tapi memang kebun ini paling sekitar 5 tahun lagi lah saya nikmati hasilnya untuk yang pohon tuanya ini, kebun kelapa sawit tuanya ini. Nah, cuman seperti yang saya bilang tadi, ini
Nah, ini bisa kawan-kawan lihat, ini sudah disisip dengan bibit-bibit yang baru. Oke, jadi nanti 5 tahun ke depan ketika kebun replanting saya sudah normal ininya, hasilnya sudah normal, kebun pohon yang tua ini akan saya suntik mati. Gitu. Oke bro, saya rasa cukup sekian saja dulu untuk vlog kita pada hari ini. Jadi intinya kalau teman-teman mau kredit ya, itu gunakan untuk investasi, untuk sesuatu yang masih bisa menghasilkan uang kembali. Ya, semaksimal mungkin lah menunda dulu untuk gaya hidup yang mewah gitu. Kalau sudah kira-kira mencapai financial freedom, baru kita, siapa sih yang nggak mau punya mobil, ya kan? Bohong kali saya kalau nggak mau, kalau bilang nggak mau punya mobil, tapi belum saatnya. Oke. Oke, sampai jumpa di vlog-vlog pengangguran selanjutnya.